Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel gua Reski Fajriansyah. Di channel ini gua akan membahas banyak isu internasional dan nasional di berbagai bidang. Tidak ada bidang khusus guys, karena gua bukan pakar dari salah satu bidang ya. Gua cuma suka membagikan apa yang menjadi pemikiran gua aja dari isu-isu yang lagi trending, baik isu internasional maupun isu yang ada di dalam negeri. Di video kali ini kita kembali membahas rumor yang masih panas-panasnya ya, mengenai rumor adanya wacana FIFA mengadakan playoff darurat jika Iran memastikan diri tidak bisa ikut dalam Piala Dunia edisi tahun 2026 ini. Karena situasinya sangat unik kali ini ya, di mana salah satu tuan rumah Piala Dunia yaitu Amerika sedang berseteru dengan salah satu peserta Piala Dunia 2026 juga yaitu Iran. Kita tahu ya, perseteruan antara dua negara ini bukan permasalahan yang kecil, karena Iran bahkan kehilangan pemimpin tertingginya yaitu Ali Khamenei. Pertanyaannya kan harus serius, apakah timnas Iran mau tetap berangkat ke Amerika untuk Piala Dunia atau tidak? Dan yang kedua, jika seandainya Iran secara resmi menarik diri dari Piala Dunia, apakah AFC dan negara di bawahnya rela kalau slotnya dijadikan rebutan lintas konfederasi? Gue akan bahas di video ini, tentunya dengan cara pandang dan pemikiran gue pribadi. Tapi sebelumnya gue mengucapkan banyak terima kasih buat 75 orang yang sampai saat ini sudah bersedia untuk subscribe dan tentunya menyalakan lonceng notifikasi dari channel ini. Perjalanan gua masih panjang, gua tahu, tapi gua pasti akan menikmati setiap prosesnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, semoga mau ikut mensupport channel ini dengan ikut melakukan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya ya. Karena ke depan gue akan membuat banyak video yang membahas isu-isu aktual yang sedang trending baik dalam dan luar negeri. Dan tentu saja teman-teman yang punya gagasan atau ide yang bisa gue bahas di channel gue bisa dituangkan di kolom komentar untuk bisa gue buatkan videonya ya. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan kita kali ini. Sebulan terakhir ini fans dan netizen di Indonesia dihebohkan dengan kemungkinan mundurnya timnas Iran dari pentas Piala Dunia 2026 akibat memanasnya hubungan antara mereka sebagai salah satu peserta Piala Dunia dan Amerika Serikat selaku salah satu tuan rumah Piala Dunia kali ini. Awal-awal sih gue biasa aja ya nanggepin rumor ini, karena gue nggak mau rumor ini jadi angin surga lagi nih dan akhirnya menyakitkan. Karena cukup sulit ya move on dari kegagalan kita kemarin. Ya saya tidak menyalahkan siapa-siapa, mungkin karena memang belum nasib tim kita aja untuk ikut berlaga di Piala Dunia. Yang jelas arahnya sudah benar, sudah menuju ke sana ya. Kebanyakan dari kita pasti sudah move on ya dari tragedi bersama dari tim kepelatihan terbaik di dunia ya. Yang kayaknya tidak perlu gue ceritakan panjang lebar lah ya di sini. Intinya si dia deh. Namun seminggu terakhir ada rumor lagi bahwa FIFA akan mengadakan playoff tambahan yang sifatnya darurat jika timnas Iran benar-benar mundur atau menarik diri dari kompetisi Piala Dunia. Rumor ini tuh bertepatan banget sama statement dari Menteri Olahraganya Iran yang intinya mengatakan Iran tidak akan berpartisipasi atau mengirimkan kontingennya dalam gelaran Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat. Karena konflik antara mereka dan Amerika Serikat itu telah menyebabkan terbunuhnya pemimpin tertinggi mereka. Selain itu, Iran juga menjadi satu-satunya negara yang lolos Piala Dunia namun tidak menghadiri acara pertemuan perencanaan FIFA untuk Piala 2026 yang dilaksanakan di Atlanta, Amerika Serikat. Ya iya kali Iran mau ngutus perwakilannya untuk dijadikan sandera ya di Amerika Serikat. Nah sejak saat itu banyak rumor nih yang bertebaran mengenai wacana FIFA ini. Padahal timnas Iran melalui PSSI-nya belum secara resmi menyampaikan pengunduran diri. Jadi sifatnya berita ini tuh masih sebatas rumor ya guys ya.
Sekarang mari kita masuk lebih dalam ke aturan FIFA pada kompetisi Piala Dunia kali ini. Aturan FIFA itu dituangkan dalam yang namanya Regulation for FIFA World Cup 2026. Tepatnya di artikel 6.7 yang menyatakan, jika di bahasa Indonesia kan, jika ada asosiasi anggota peserta yang mengundurkan diri dan atau dikeluarkan dari Piala Dunia FIFA 2026, FIFA akan memutuskan hal tersebut berdasarkan kewenangannya sendiri. Ingat, kewenangannya sendiri, dan mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu. FIFA dapat memutuskan untuk menggantikan asosiasi anggota peserta tersebut dengan asosiasi lain. Artinya apa? FIFA punya kendali penuh atau sole discretion atas masalah ini, bebas menentukan solusi, boleh mengganti bahkan jika negara tersebut berasal dari asosiasi lain atau berasal dari konfederasi lain. Ya, kalau melihat dari peraturan di atas, dikatakan FIFA memang punya kewenangan penuh untuk menentukan pengganti tim yang mundur, bahkan menggantinya dari asosiasi lainnya. Tapi FIFA di saat yang sama terikat pada prinsip fair play. Artinya, keputusan apapun yang akan diambil FIFA harus tetap bisa diterima sebagai keputusan yang adil oleh dunia sepak bola. Penafsiran gue secara pribadi bahwa FIFA dapat memutuskan untuk menggantikan peserta tersebut dari asosiasi lain jika ada hal yang secara khusus menyebabkan asosiasi asal negara tersebut yang memiliki slot itu tidak mampu atau tidak dapat menyediakan pengganti. Dalam hal ini adalah AFC jika tidak mampu menyediakan negara pengganti, maka akan dicari dari asosiasi lain. Itu adalah penafsiran dari saya ya guys ya, bukan penafsiran dari FIFA. Ya, penafsiran kalian mungkin bisa berbeda dari saya ya, silahkan tulis di kolom komentar. Pasal ini tuh sebenarnya lemah banget guys, karena tidak ada penjelasan lebih rinci terkait poin 7 di klausal 6 ini ya. Ya, jadi itu adalah penafsiran saya pribadi ya guys ya. Jadi kalau FIFA mau menggantikan Iran dengan negara dari asosiasi lain atau punya rencana playoff yang sekarang ini tersebar dengan melibatkan asosiasi lain, itu juga haknya FIFA sebenarnya, tapi mereka terikat nih sama prinsip fair play. Artinya itu slot kan punya AFC. Kalau diperebutkan juga sama negara Eropa yang selama ini beredar, artinya itu tidak masuk lagi prinsip fair play, karena awal mulanya slot itu adalah milik AFC dan AFC masih sanggup untuk mencarikan pengganti jika benar-benar Iran akan mundur di pagelaran Piala Dunia kali ini. Sekarang kita bedah nih ya, bedah statementnya Pak Erick Thohir pada wawancaranya terakhir di beberapa media ya. Dalam statement terakhir beliau ya, beliau mengatakan, saya quote di sini ya, belum ada black and white dari FIFA mengenai rumor ini. Artinya belum ada dokumen resmi atau pemberitahuan dengan dokumen resmi dari FIFA. Kalau saya sih melihatnya ini ada kode halus seperti biasa ya, ciri khasnya Pak Erick ya. Kalau kita tarik ke belakang dan cek pola statementnya Pak Erick Thohir ini pasti selalu begini. Contoh aja pada saat timnas mau uji coba melawan Argentina. Sejak awal kan itu hanya rumor. Setiap diwawancarai Pak Erick selalu tidak mengkonfirmasi, tidak mengiyakan, tapi juga tidak membantah. Sampai akhirnya pertandingan uji coba timnas Indonesia melawan Argentina itu jadi kenyataan. Dan itu menjadi kejutan buat semuanya ya, dari ASEAN, Asia, bahkan seluruh dunia. Bayangkan aja negara tier teratas ya melawan negara dengan ranking FIFA 3 digit. Nah, itu sih sebenarnya secara statistik sangat tidak mungkin ya. Yang kedua, pada saat rumor pergantian pelatih Sinteyong setelah kegagalan di AFF, banyak rumor yang mengatakan bahwa Sintayong akan digantikan.
muncul rumor bahwa yang akan menggantikan itu adalah Patrick Kluivert. Begitu diwawancarai, Pak Erick Thohir sama polanya tidak menyangkal ya, tidak membantah tapi tidak mengkonfirmasi juga. Artinya statementnya itu kurang lebih sama dengan statement yang di atas. Tapi akhirnya kejadian juga, STY digantikan oleh Patrick Kluivert. Statement terakhir Pak Erick ya, kita bisa baca dua arah. Ya, contohnya seperti ini. Kalau kita melihat kalimat itu, yaitu kalimatnya aman-aman aja, berarti memang tidak terjadi apa-apa di FIFA dan Piala Dunia. Dan statement terakhir Giovanni juga, presiden FIFA, itu mengatakan Iran tetap akan hadir dan berlaga di Piala Dunia. Tapi versi kode halus dari statement Pak Erick adalah belum ada dokumen resmi dari FIFA. Ya, artinya lobby secara tidak resmi mungkin sudah terjadi. Ini kemungkinannya, ini analisa saya sendiri karena kita melihat pola statement Pak Erick sebelum-sebelumnya ya. Kemungkinan Pak Erick dan FIFA sudah ada komunikasi atau pembicaraan awal, karena meskipun namanya playoff darurat, tetap saja FIFA harus mengkondisikan dan menyiapkan ya masing-masing calon peserta playoff agar playoff tersebut bisa dilaksanakan secara fair play dan aman. Jadi masing-masing tim itu sudah menyiapkan timnya dan logistik apapun yang dibutuhkan jika sewaktu-waktu FIFA memanggil untuk ikut playoff di tempat yang netral. Ya, tentu saja tempatnya pun harus disiapkan sama FIFA. Nah, makanya memang menurut saya sudah ada pembicaraan awal untuk persiapan, walaupun memang belum ada keputusan resmi atau dokumen resmi, karena memang harus bergantung dari keputusan Iran nih. Statement Pak Erick itu bisa mengarah kemana saja ya, bisa mengarah kemana saja. Bisa tidak jadi apa-apa, bisa juga jadi apa-apa. Ya, sekali lagi kita tidak boleh berharap terlalu tinggi. Kita akan berfokus pada targetnya kepala pelatih di Piala Dunia 2030. Sekali lagi, statementnya Pak Erick ini bukan mengkonfirmasi, tapi juga tidak menyangkal atau tidak menolak ya. Polanya sama guys ya. Silahkan kalian menyaksikan wawancaranya terakhir dan mengambil kesimpulan dari kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Pak Erick. Saya tuh senangnya pada saat wawancara itu saya melihat Bang Rocky Putirai ya. Saya senang banget kalau dia mau ikut terlibat membangun timnas kita saat ini. Bagaimana jika Iran benar-benar mundur guys ya? Secara otomatis FIFA akan memberlakukan artikel 6.7 pada regulasi yang kita sudah bahas di atas ya. Tapi pertanyaan besarnya, prosesnya seperti apa? Hanya FIFA yang berhak memutuskan. Yang jelas ya, keputusan mereka tetap terikat pada prinsip utama FIFA, yaitu fair play. Keputusan yang mereka ambil harus dirasa adil oleh seluruh asosiasi dan negara anggotanya. Kalau nanya gua sih ya, seharusnya jika prinsipnya adalah fair play, maka AFC lah yang berhak mengadakan playoff. Karena memang dari awal slot itu adalah slotnya AFC. Mereka punya 3 negara kok yang gagal dalam babak keempat ya. Ada Uni Emirat Arab, ada Oman, dan tentu saja ada Indonesia. Bagaimana jika seandainya FIFA memutuskan playoff dibuka lintas konfederasi? Itu akan melukai prinsip fair play yang selama ini dibela oleh FIFA dan anggotanya ya. Selain itu juga akan merusak keseimbangan kuota yang sudah ditetapkan sebelumnya ya, merugikan tim Asia yang berada di AFC. Ya, melalui video ini saya sih mau menyampaikan pesan untuk channel-channel yang besar yang biasa membahas masalah sepak bola, dan ini penting ya. Ya, mohon segera menghentikan untuk membahas wacana playoff antar konfederasi.
Ayo kita sama-sama dorong semangat fair play dengan mengembalikan slot jika seandainya benar-benar Iran menarik diri dari keikutsertaannya di Piala Dunia. Sebagai penutup video kali ini, ya kita perjelas dulu ya posisinya agar kita tidak terjebak lagi angin surga yang bisa berakibat fatal lagi seperti luka yang dulu diakibatkan oleh si dia ya. Pertama, ini sifatnya masih rumor guys ya. Karena dari PSSI-nya Iran belum ada pernyataan resmi pengunduran diri dari mereka. Dan yang kedua, belum ada pernyataan resmi dari FIFA ya melalui situs resminya. Dari keseluruhan pembahasan yang gua udah kemukakan, menurut kalian nih, jika benar Iran mundur dan FIFA memutuskan playoff darurat, menurut kalian, sekali lagi menurut kalian, siapa peserta yang berhak? Apakah sesama negara di bawah AFC aja? Atau tidak apa-apa lintas konfederasi? Ya silahkan tulis di komentar ya. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya senang banget bisa membagikan apa yang saya pikirkan bersama kalian. Ya mari kita lanjut diskusi di kolom komentar, tentunya dengan bahasa-bahasa yang santun. Jika kalian suka video pembahasan ini dan suka juga konten-konten di channel gua, ya mohon bantuannya untuk disupport dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Gua juga sangat mengharapkan saran dan kritikan dari teman-teman semua agar gue bisa mengarahkan channel ini, agar gue bisa lebih memperbaiki apa yang menjadi kekurangan dari channel ini. Lebih dan kurangnya gue ucapkan terima kasih dan kita berjumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.